never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Untuk kali ini akan membahas perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Setelah pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Perkembangan penerapan standar akuntansi di Indonesia diawali dengan pendirian organisasi Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia. IAI dalam bahasa Inggris disebut dengan Institute of Indonesia Chartered Accountants. IAI menjadi satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan Indonesia secara keseluruhan, baik yang berpraktik sebagai akuntan sektor publik, akuntan sektor privat, akuntan pendidik, akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pajak, akuntan forensik, maupun profesi akuntan lainnya. Sejarah Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Pada tanggal 17 Oktober tahun 1957, akuntan lulusan pendidikan akuntan di Belanda dan dalam negeri mengadakan pertemuan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh lulusan pendidikan akuntan di Belanda yaitu Profesor Sumarjo dan lulusan pendidikan akuntan dalam negeri yaitu Basuki Sidarta, Hendra Darmawan, Tan Tongju, dan Go Ti Sim. Kelima akuntan ini mengambil prakarsa mendirikan Perkumpulan Akuntan Indonesia dengan tujuan pengembangan dan membina profesi akuntan di Indonesia. Kelima akuntan ini mengambil prakarsa mendirikan Perkumpulan Akuntan Indonesia dengan tujuan mengembangkan dan membina profesi akuntan di Indonesia. Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI secara resmi didirikan pada tanggal 23 Desember tahun 1957. Susunan pengurus pertama IAI adalah Ketua Profesor Dr. Sumarjo Citro Sidojo, Panitra Dr. Andes Mr. Go Ti Sim, Bendahara Dr. Andes Sibing Tat atau Basuki Sidarta, Komisaris Dr. Tan Tongju dan Dr. Andes Oikwitek atau Hendra Darmawan. Kita akan lihat setelah resmi berdiri, IAI memiliki beberapa tujuan antara lain mengembangkan kualitas pendidikan dan pekerjaan akuntan, bertanggung jawab menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional atau Chartered Accountant atau biasa disingkat CA Indonesia, menjaga kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan, menyusun dan menetapkan kode etik, standar profesi, dan standar akuntansi, serta menerapkan penegakan kedisiplinan anggota. Jadi ini merupakan tujuan dibentuknya ada IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Konsep anggaran dasar atau AD IAI yang pertama diselesaikan pada tanggal 15 Mei tahun 1958 dan naskah finalnya selesai pada tanggal 19 Oktober 1958.
Anggaran dasar tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 11 Februari 1959. Kendati demikian, tanggal pendirian IAI yang disepakati bersama adalah 23 Desember 1957. Terdapat 3 tonggak sejarah dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Tonggak sejarah pertama terjadi menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Masa pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Tonggak sejarah kedua terjadi pada tahun 1984. Pada masa itu, Komite Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1973 melakukan revisi secara mendasar dan kemudian mengodifikasi dalam buku berjudul Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 yang bertujuan menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha. Selanjutnya, tonggak sejarah ketiga terjadi pada tahun 1994. IAI kembali melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku berjudul Standar Akuntansi Keuangan atau SAK per 1 Oktober 1994. Sejak tahun 1994, IAI memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi perubahan dari harmonisasi ke adaptasi, kemudian menjadi adopsi dalam rangka konvergensi dengan International Financial Reporting Standard atau IFRS. Selanjutnya pada tanggal 23 dan 24 September tahun 1998, diselenggarakan Kongres IAI ke-8 di Jakarta. Kongres tersebut menghasilkan beberapa perubahan, salah satunya adalah Komite SAK mengubah nama menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK dengan otonomi dalam penyusunan dan mengesahkan PSAK. Selanjutnya, DSAK membentuk Komite Akuntansi Syariah pada tanggal 18 Oktober tahun 2005 untuk mengatur perlakuan akuntansi syariah. Itulah tadi sejarah Ikatan Akuntan Indonesia. Selanjutnya kita akan lihat standar akuntansi keuangan di Indonesia. Standar akuntansi keuangan atau SAK adalah pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau disingkat DSAK IAI. Dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia atau disingkat DSAS IAI serta peraturan pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Jadi ini merupakan standar akuntansi keuangan atau SAK. Tujuan penyusunan standar akuntansi keuangan yaitu menciptakan keseragaman dalam penyajian laporan keuangan untuk meminimalkan bias laporan, memudahkan pembaca laporan keuangan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda, mempermudah pemantauan kondisi keuangan perusahaan, mengetahui risiko perusahaan agar investor dapat membuat keputusan yang tepat, menilai kemampuan membayar utang saat jatuh tempo, mengetahui kemampuan membayar utang kepada supplier. Jadi ini merupakan tujuan penyusunan standar akuntansi keuangan. Selanjutnya, penyusunan SAK wajib mengikuti 2 proses prosedur
yang telah ditetapkan dalam Peraturan Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia. Proses tersebut antara lain mengidentifikasi isu, mengonsultasikan isu dengan Dewan Konsultatif SAK atau DKSAK jika dibutuhkan, melakukan riset terbatas, membahas materi SAK, mengesahkan dan mempublikasi ekspor draft, melaksanakan public hearing, melaksanakan limited hearing jika dibutuhkan, membahas masukan publik dan mengesahkan SAK. Ada 5 jenis SAK yang berlaku dan digunakan oleh instansi di Indonesia, yaitu SAK umum, SAK etap, SAK syariah, SAK EMKM, dan SAP. Untuk penjelasan dari kelima SAK atau standar akuntansi keuangan akan dijelaskan pada video berikutnya. Itulah tadi pembahasan kita tentang sejarah Ikatan Akuntansi Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.